Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, ketemu kembali di Kepoin Desa. Kupas tuntas tentang desa, kepo-kepo tentang desa, dan kepo-kepo untuk desa-desa di Indonesia. Siang ini kita kehadiran tamu, Mas Wahyu dari Ekodu. Jadi Ekodu ini semacam perusahaan untuk produk-produk souvenir dan seterusnya yang bekerja sama dengan para pengrajin, kalau tidak salah seperti itu. Selamat siang Mas Wahyu. Selamat siang Mas Suryo, selamat siang Pak teman-teman kerabat desa seluruh Indonesia ya. Oke. Senang sekali kita. Silakan Mas Wahyu berbagi cerita tentang Ekodu. Siap. Sebelum kita tektokan ngobrol-ngobrol. Oke, selamat siang semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya kalau diundang Mas Koco ini karena punya kesempatan untuk ketemu sama teman-teman kerabat desa di seluruh Indonesia. Kalau teman-teman kerabat desa ini sebenarnya salah satu dari konstituen yang Ekodu ini, karena kita memang perusahaan yang startup ya, kita masih startup, tapi punya visi misi itu memberdayakan UMKM di seluruh Indonesia. Nah, mungkin nanti cerita saya ini akan kemudian membawa membuat atau memberikan insight kepada teman-teman di seluruh Indonesia untuk bergabung dengan Ekodu ataupun juga mempunyai usaha-usaha yang sama dengan Ekodu. Kita tidak pernah menutup istilahnya kesempatan ya teman-teman untuk bersaing dengan kita. Bahkan kita selalu ingin mengajak teman-teman itu di seluruh desa, seluruh Indonesia itu untuk bergabung dan berkolaborasi dengan kita. Bahkan perusahaan-perusahaan besar pun kita ajak berkolaborasi dengan Ekodu. Mungkin akan saya sedikit kasih sedikit gambaran lah ya, kira-kira apa sih Ekodu itu. Saya sharein screen Mas Koco atau gimana Mas? Silakan share. Langsung share screen boleh? Oke, ini ya sudah muncul Mas Koco? Sudah, tapi baru tulisan ini. Nah, udah sekarang. Oke, ini ya, sudah ya. Baik, teman-teman, siang ini saya ngambil topik yang menurut saya masih sangat relevan dan harus dilakukan oleh teman-teman di seluruh desa ya. Jadi akses pasar UMKM menuju revolusi UMKM 4.0. Sekarang bahasanya seperti itu ya. Ekodu ini adalah sebuah startup, merupakan B2B, jadi business to business procurement as a platform of product sourcing from credible Indonesia MSME in speed. Jadi kecepatan kita lah yang sangat menentukan ketika kita bersaing dengan perusahaan lain. Jadi kita mencoba membangun sebuah komunitas besar gitu ya dengan UMKM di seluruh Indonesia untuk kemudian kita ajak untuk berbagi pasar maupun yang lain-lain gitu. Jadi saya mengambil dari satu permasalahan ya, jadi bahwa tingkat digitalisasi sektor usaha kecil dan menengah Indonesia itu masih sangat rendah.
Ini kalau kita bandingkan dengan China. China kalau saya masih ingat itu tahun 2004-2005 itu mereka sudah memulai revolusi ini gitu ya. Jadi saya waktu itu kebetulan punya kesempatan pergi ke sana dan menyaksikan sendiri gitu ya bagaimana China itu mulai membangun infrastruktur untuk menuju seperti China yang sekarang menguasai semua pasar di dunia dari semua lini gitu ya. Bahkan di olahraga pun juga sama gitu ya. Nah, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM per Juni 2020 itu baru 30% UMKM. Kalau Pak Luhut itu menyatakan bahwa hanya sekitar 8 juta UMKM yang masih menggunakan platform digital seperti marketplace, media sosial untuk mempromosikan dan menjual produknya. Bahkan padahal ya penetrasi penjualan digital ini bisa menjadi salah satu strategi utama karena strategi ini dapat memperluas jangkauan pasar dan mempromosikan produk mereka sambil kalau sekarang ini dalam masa pandemi ini ya mematuhi kebijakan pembatasan sosial yang menetapkan batas 50%, bahkan kemarin sempat 25% dan lain untuk kapasitas toko dan pengurangan jam operasi. Dengan adanya digital ini, maka ini akan menghilangkan tadi. Dan apa yang dilakukan oleh Ekodo, ya Ekodo juga kemudian memanfaatkan teknologi digital sebagai kunci untuk memasuki era industri 4.0. Jadi kalau boleh sedikit cerita, Ekodo ini juga mungkin sama dengan teman-teman kerabat desa di awal bahwa kita membuat satu souvenir gitu ya untuk kalau waktu itu kita bikin semacam boneka dari akar wangi untuk souvenir waktu wisuda. Nah, dari waktu ke waktu kita juga tidak mempunyai kesempatan untuk berkembang. Kita kemudian mencari solusi atau mencari problemnya itu ada di mana. Dan kita sebenarnya dipertemukan waktu itu oleh Ristek ya. Jadi kita ikut program BRIN Ristek waktu itu masih namanya Ristek ya, sekarang sudah menjadi BRIN. Itu untuk kemudian kita disarankan untuk merubah pola pikir kita untuk mengakses pasar dan memasarkan semua produk kita, yaitu dengan digital marketing. Itu awal dari bagaimana Ekodo berkembang. Ekodo waktu itu sempat jatuh bangun, hampir bangkrut padahal ya sampai segitunya. Kemudian setelah kita masuk ke pasar dengan digital marketing ini, kita bisa naik sampai 600% per tahun. Dan tahun lalu kita juga kemudian ikut salah satu program dari BUMN terbesar di Indonesia yaitu Telkomsel. Kita masuk ke dalam namanya Ting ya. Ting ini ya seperti yang sedang saya pakai ini Telkomsel Innovation Center. Dari situ kita mengembangkan kembali, dibantu oleh mereka, kita dibantu oleh mentor-mentornya Telkomsel untuk kemudian mengembangkan sebuah platform baru gitu. Sebenarnya lebih advance lagi. Jadi kita sebentar lagi akan meluncurkan aplikasi ini, platform kami yang sebenarnya sudah ada di web, tapi akan kita luncurkan melalui handphone gitu ya. Jadi nanti semua bisa bergabung dan semua bisa mengakses ini. Apa keuntungan dari teman-teman kerabat desa kalau join dengan Ekodo? Nah, di sini kita bisa kemudian ketika kita memperoleh pesanan dari klien, kita bisa kemudian menyebarkan ke seluruh teman-teman yang sesuai dengan apa yang diminta klien kita. Jadi semacam kalau dulu namanya tender gitu ya, tapi kita tenderkan secara terbuka kepada seluruh teman-teman di seluruh Indonesia melalui platform yang kita punya ini.
ini misi kita sebagai solusi B2B e-procurement, bahwa kita akan mengkonekkan ya bisnis B2B klien kita kepada seluruh UMKM yang bergabung kepada dengan Ekodu dengan kecepatan. Kita punya target gitu ya, bahwa tahun depan itu kita harus sampai 1 juta mitra yang bisa bergabung kepada kami. Nah, apa keuntungan-keuntungan lainnya ini secara data ya. Jadi kita bukan hanya istilahnya hanya sekedar presentasi, tapi ini benar-benar data bahwa 70% procurement yang bisa diakses oleh teman-teman itu bisa melalui platform kami. Dan yang penting ini yang tadi saya sebutkan, setelah bergabung dengan Ekodu, teman-teman UMKM ini bisa meningkat sampai 600% revenue-nya per tahun, pertumbuhan per tahunnya. Ini satu hal yang nyata dan sudah sangat terbukti, dan kita juga sudah presentasikan ini kepada para investor gitu ya. Ini di sebelah kanan ini ada teman-teman mitra-mitra kita. Kita sudah punya lebih dari 12.000 klien di seluruh Indonesia, bahkan sampai luar negeri juga. Tapi kita memang belum konsentrasi ke sana. Nanti akan ada roadmap kita ke depan, beberapa tahun ke depan. Nah, ini apa yang membedakan Ekodu dengan platform lain? Jadi kalau mungkin teman-teman di daerah punya pengalaman bergabung dengan, ya kita sebutkan aja ya, platform-platform marketplace yang ada, misalnya kayak Tokopedia dan lain-lain ya. Itu tentunya ketika mau berjualan harus ada syaratnya. Syarat-syaratnya apa? Syarat-syarat untuk supaya bisa kemudian produk kita dilihat, atau kemudian bisa selalu ketika dicari oleh klien ketemu, maka itu ada beberapa biaya yang harus dikeluarkan, termasuk dengan preparation atau bagaimana menyiapkan produk-produk itu kemudian bisa diakses oleh klien. Nah, di Ekodu tidak seperti itu. Kita akan bantu bagaimana kita mempersiapkan produk-produk teman-teman ini supaya bisa kemudian dilihat, kalau sudah terbukti bagus dan secara kualitas juga sudah oke, maka kita akan up di website kita maupun ketika kita melakukan digital marketing. Ini traksi atau yang sudah kita lakukan itu, ini salah satu contoh dari pengusaha di Bandung. Pengusaha ini namanya Mas Fat gitu ya. Saya ketemu dengan beliau, dan itu benar-benar mulai dari 1 atau 2 mesin jahit gitu di sebuah gang kecil di Bandung. Kemudian kita ajak bergabung, dan sekarang sudah bisa memperkerjakan sampai 30 orang untuk melayani pembeli. Dan Mas Fat ini juga tidak hanya berjualan di Ekodu, kita juga mempersilahkan Kang Fat ini untuk berjualan langsung kepada kliennya dia yang datang kepada mereka. Tapi kalau misalnya kliennya datang ke Ekodu, maka transaksinya juga harus melalui Ekodu. Ini selanjutnya long term proyeksi kita. Jadi cita-cita kita ya di market size kita ingin mengambil 315 juta US dollar ya, dari 5,6 miliar US dollar itu market size dari B2B procurement di seluruh Indonesia. Jadi kita hanya mengambil sebagian. Nah, ini bisnis model yang kita lakukan sebenarnya, mulai dari procurement transaksi tadi, itu kita mengambil marginnya itu
sampai dengan 40% itu bukan mengambil margin yang diambil dari keuntungan para UMKM, tapi kita lebih ketika kita memasarkan, maka kita ada top up di situ. Jadi ketika klien datang misalnya harganya 100.000 gitu, kita akan mencari teman-teman UMKM yang bisa memproduksi di bawah kita, karena ini kan kita juga butuh untuk digital marketing dan lain-lain. Maka kita ada istilahnya margin di top up di situ. Yang kedua adalah akses untuk pendanaan. Jadi saat ini udah banyak sekali nih lembaga-lembaga keuangan yang mendekati kita untuk kemudian mengakses teman-teman di UMKM. Tapi sekali lagi bahwa yang bergabung dengan Ekodo ini masih sangat mikro, jadi masih belum bankable ya. Kalau dinilai oleh bank itu mereka masih belum layak untuk menerima kredit atau lainnya. Bahkan kalau kita coba dengan peer to peer pun mereka juga masih sangat minim gitu ya. Yang ketiga adalah ini tadi yang kita sebutkan bahwa kita melalui satu program nanti kita akan luncurkan juga tahun ini, namanya Lokalaris. Kita akan istilahnya membantu teman-teman untuk naik kelas, menginkubasi teman-teman sekalian gitu ya, untuk kemudian menjadi the next levelnya itu apa gitu. Ini nanti juga ada untuk inkubator, untuk inkubasi yang terbaik gitu, nanti juga mendapatkan tambahan modal dari kami. Dan tentunya ketika mereka ikut ke inkubasi ini, itu nanti juga dilihat oleh para investor kita bahwa mungkin mereka juga akan kemudian akses langsung ke teman-teman sekalian, gitu ya. Dan yang keempat adalah tentang raw material supply. Jadi misalnya teman-teman punya punya usaha tertentu yang membutuhkan material, maka kita akan menghubungkan dengan produsen material itu, dan dengan adanya hubungan baik dengan mereka, maka tentunya raw material ini akan jauh lebih murah, gitu ya. Ini juga terjadi nih kemarin ketika masa pandemi, banyak sekali teman-teman yang membutuhkan bahan baku untuk APD. Ini karena di pasaran sangat susah, dan kita kebetulan sudah punya link khusus ya ke produsen-produsen ini, maka dan mudah kita bisa mendapatkan bahan baku dari mereka. Yang kelima adalah tentang logistik. Kita juga bekerja sama dengan sekarang baru JNE dan Lion Parcel, tapi kemarin juga dari PT Pos juga sudah mulai membicarakan tentang hal itu. Mungkin kedepannya akan ada kerjasama dengan para logistik ini. Yang keenam adalah trade assurance. Artinya apa? Kita akan membackup teman-teman sekalian ketika berjualan. Jadi ketika klien kami itu membutuhkan barang yang diproduksi oleh teman-teman UMKM, maka yang ada di depan adalah Ekodo. Jadi ketika ada refund atau apapun itu, yang bertanggung jawab adalah Ekodo. Nah, di sini kemudian menjadi sangat penting, karena biasanya untuk korporasi-korporasi besar itu mereka sangat membutuhkan kepastian. Nah, ini ya mohon maaf, ini ada beberapa kendala gitu ya. Kalau dari cerita-cerita teman-teman itu, ketika mereka order langsung ke teman-teman UMKM, itu kadang ada masalah, dan ketika bermasalah ini kemudian hanya ditinggal pergi, tidak ada yang bertanggung jawab. Itu kemudian membuat korporasi-korporasi atau perusahaan-perusahaan ini mereka tidak berani untuk kemudian akses langsung ke para UMKM. Maka Ekodo menjadi salah satu solusi ketika mereka ingin menggunakan produk-produk UMKM dan ada yang menjamin di situ. Nah, ini produk dan bisnis roadmap kita ke beberapa tahun ke depan gitu ya. Kita
tentunya ingin menampung sebanyak mungkin ke teman-teman dari UMKM. Itu kita targetnya di tahun depan mencapai 100.000 UMKM. Kalau saat ini baru sekitar 1.000 dan sudah menunggu ya, kira-kira ada 3.000-an yang akan bergabung dengan kami. Satu hal yang menarik lagi bahwa bulan lalu kita juga sudah bekerja sama atau sudah melakukan MOU dengan 99% usahaku dari Telkomsel, di mana 99% usahaku ini juga mungkin lebih jangkauannya jauh lebih luas karena mereka punya 170 pelanggan Telkomsel gitu ya yang bisa diakses langsung oleh 99% usahaku. Dan 99% usahaku ini meminta kami Ekudu menjadi semacam operatornya di dalam platform 99% usahaku. Jadi teman-teman kalau ingin bergabung dengan 99% usahaku itu bisa dua cara. Bisa langsung ke 99% usahaku dan bisa kemudian diakses oleh siapapun atau lewat Ekudu, atas nama Ekudu, kemudian di dalam Ekudu ini nanti akan kita sebarkan apapun yang klien minta gitu ya. Jadi nanti akan ada broadcast dari Ekudu tentang permintaan atau permintaan klien ini produknya apa. Kemudian ini di tahun depan kita juga ingin mengembangkan sayap gitu ya ke beberapa negara. Kita sudah berbicara dengan beberapa startup di Singapura. Waktu itu juga mereka ingin melakukan hal yang sama. Tapi jangan salah, pasar kita itu jauh lebih besar dari mereka. Jadi apa yang akan kita lakukan adalah benar-benar membuka kesempatan orang luar untuk membeli produk kita. Bukan kita memasarkan ataupun kita membantu memasarkan produk-produk mereka ke dalam negeri, bukan. Kita akan melakukan hal yang terbalik, bahwa kita memasarkan produk-produk UMKM kepada mereka. Jadi kita minta mereka menjadi istilahnya brand ambassador kita gitu ya, brand ambassador dari UMKM di seluruh Indonesia. Dan saat ini kita baru di Jakarta, tapi sudah membuka satu kantor di Jogja untuk IT kita dan Surabaya untuk channel kepada para UMKM. Kedepannya kita tadi sudah saya sebutkan bahwa kita juga membangun hubungan yang baik dengan beberapa Pemda gitu ya. Kita sudah melakukan MOU dengan Surabaya, kemudian Pemda di Salatiga, dan terakhir itu kita dengan Semarang. Tapi karena pandemi ini kita belum sempat ke sana lagi. Kita udah diundang berkali-kali untuk melakukan roadshow ke daerah-daerah. Dari pemerintah juga sudah mengajak kami untuk kemudian ikut bergabung atau membantu program-program pemerintah dalam usaha mereka untuk digitalkan teman-teman sekalian gitu ya, mendigitalkan para UMKM. Ini sebagai penyemangat saja ya kita, bahwa kita punya revenue proyeksi revenue kita, bahwa di tahun 2024 kita bisa mencapai 5,3 juta US dollar ya, ini dalam US dollar. Dan tentunya untuk menuju ke sana kita memang kemarin butuh sekali tambahan modal karena kita startup, maka kita di awal kita hanya melakukan roadshow kepada para investor. Alhamdulillah di tahun ini kita sudah mendapatkan pendanaan sekitar 500.000 US. Itu yang
utama tadi adalah dari Telkomsel. Kita 2 kali dapat dari Telkomsel. Yang pertama dari program Ting, dan yang kedua ketika kita ada program dari Women Elevate di CNBC ya, dari grup CT Corp Trans, kita juga mendapatkan tambahan modal di sana. Dan alhamdulillah juga bulan lalu kita juga masuk ke program lanjutannya dari BRIN. Kalau dulu kita masuk ke PPBT, tahun ini kita program lanjutannya PLBT-nya. Mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar program-program dari pemerintah. Nah, ini beberapa produk yang kemarin menjadi sangat hit gitu ya. Istilahnya menjadi produk-produk unggulan kita. Dan ini juga semua bukan karya Ekodo ya, tapi karya para UMKM. Nah, UMKM inilah kemudian yang kita bantu untuk mempresentasikan produk mereka gitu ya, dengan platform kami. Kemudian kita membantu bagaimana secara kualitas, juga secara kapasitas produksinya. Ini ada beberapa coverage kita gitu di media, baik di program media nasional maupun internasional. Kita juga sudah mendapatkan beberapa penghargaan gitu ya dari luar negeri sebagai perusahaan yang mempunyai ekonomi impact, gitu ya, social impact kepada masyarakat Indonesia. Bahkan tahun lalu sebenarnya kita juga menjadi salah satu startup unggulan gitu ya, yang diunggulkan untuk memenangkan social impact di Asia Tenggara. Tapi kita tidak lolos, tidak menjadi pemenang, tapi sudah lumayan mendapatkan tambahan modal juga dari situ. Ini ada satu quote yang mungkin bisa membuat teman-teman kerabat desa itu untuk membuat keputusan. Saat kita menyetujui atau menolak sesuatu, hasilnya akan membuat kita secara jangka pendek ataupun jangka panjang. Keputusan tersebut bisa jadi menghasilkan peluang besar ataupun kegagalan. Tapi bagaimanapun, sebagai manusia kita memiliki kebebasan untuk memilih, dan keputusan dalam memilih akan lebih baik ketika berbasis data. Nah, tadi itulah data-data yang sedang kita presentasikan ke teman-teman. Kita sangat berharap gitu ya, teman-teman juga mau bergabung dengan Ekodo. Mari kita besar bersama, kita bantu semua teman-teman di seluruh Indonesia untuk maju bersama. Kekuatan Indonesia itu adalah kekuatan UMKM, karena UMKM adalah kekuatan negeri ini sebenarnya. Terima kasih dari saya, mungkin itu saya kembalikan ke Mas Koco. Saya sangat terbuka untuk berdiskusi dengan teman-teman. Terima kasih Mas. Oke, menarik. Mas Wahyu, ini saya mencoba menangkap ada beberapa hal yang mungkin perlu ada semacam cerita lebih dalam nih. Ketika bicara Ekodo menjadi mitra dari UMKM untuk kemudian lebih memperluas pasar, yang saya tangkap seperti itu. Kemudian teman-teman fokus di produksinya, ibarat kata seperti itu. Nah, pertanyaannya, quality control yang dilakukan seperti apa, Mas? Itu satu. Kemudian yang kedua, kontrol customer. Artinya kan tadi memberi ruang nih kepada teman-teman juga untuk membuka bertransaksi langsung. Artinya kalau nggak lewat Ekodo berarti bisa dengan harga mereka dan seterusnya. Nah, kontrol customernya seperti apa? Taruh kata nih berhubungan sama Ekodo, kemudian harganya kan pasti lebih mahal ketika dibanding berhubungan dengan UMKM-nya langsung. Tetapi bahwa kemudian customer berpikir untuk berhubungan langsung itu kan sangat mungkin juga. Ini secara kontrol seperti apa. Kemudian yang ketiga, forum kita atau TV Desa ini kan
salah satu yang kemudian menjadi rujukan teman-teman pendamping desa mengikuti acara ini, sehingga pertanyaan yang saya ingin sampaikan adalah ketika teman-teman pendamping desa kemudian ini di desa saya ada yang cocok nih untuk dikoneksikan dengan Ekodu, mungkin handicraft, mungkin ada produk konveksi, atau mungkin ada uniqueness produk yang lain, atau bisa juga tailor made, bisa sesuai permintaan. Umpama nih, kerajinan Kuningan, kerajinan ukir dan seterusnya, dia bisa tailor made sesuai permintaan konsumen, dia bisa bikin mungkin kerajinan kulit dan seterusnya gitu kan. Pertanyaannya, ketika teman-teman pendamping kemudian membantu mempertemukan UMKM dengan Ekodu, apakah ada manfaat bisnis untuk teman-teman pendamping? Artinya, menjadi bagian dari timnya Ekodu nih untuk quality control produknya, atau untuk memastikan waktu bahwa harus dikirim kapan dan seterusnya, otomatis kan harus ada yang memantau nih. Ini udah sekian persen laporan ke Ekodu nah, apakah memungkinkan teman-teman pendamping ini menjadi mitra Ekodu dalam bagian-bagian tertentu dan kemudian mendapatkan manfaat bisnis? Karena apapun naif lah kalau kemudian melakukan sesuatu tidak berharap sesuatu, karena itu nanti kesombongan kita melebihi Tuhan kan gitu. Tuhan aja menciptakan manusia diturunkan ke bumi kan untuk menjaga bumi kan itu, artinya Tuhan aja punya pamrih, masa kemudian kita manusia jadi nggak punya pamrih sama sekali, kan naif banget tuh. Kira-kira gimana nih Om Wahyu nih, ada hal tadi, silakan. Ya, terima kasih Mas Koco. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan saya kira perlu didengar juga nih sama teman-teman semuanya. Jadi memang tadi pertanyaannya adalah sebenarnya kalau dua tentang QC dengan control customer itu mungkin bisa saya rangkum jadi satu jawaban gitu ya. Jadi betul sekali bahwa Ekodu ini membutuhkan mitra-mitra gitu ya, mitra-mitra sebagai penghubung kepada kalau kita sebutannya sebenarnya ke UMKM ini sekarang menjadi kreator. Teman-teman kreator atau teman-teman UMKM inilah yang kemudian menjadi bagian dari bisnis Ekodu kan sebenarnya. Tapi bagaimana supaya mereka bisa kemudian bergabung dan bisa menerima atau bisa menjalankan bisnisnya dengan Ekodu, itu tentunya mereka mempunyai beberapa persyaratan. Persyaratan kalau dulu kita waktu masih mungkin ada puluhan gitu ya jumlahnya, kita datengin langsung nih para teman-teman mitra atau kreator kita ke tempatnya masing-masing, kemudian kita melakukan background check lah istilahnya ya, backgroundnya secara fisik gitu kan. Jadi kita ada due diligence ya. Due diligence-nya kita benar-benar langsung ke lapangan, kita menanyakan ke perangkat desa, ke tetangga setempat, karena ini sangat penting, karena kita akan berurusan dengan korporasi, dengan perusahaan-perusahaan yang jauh lebih besar dari Ekodu sendiri. Jadi ketika kita menerima pesanan dari mereka, maka kita harus mendeliver seperfect mungkin. Dan apa yang dihadapi Ekodu itu kan benar-benar memang teman-teman yang baru memulai usaha atau mereka sudah mempunyai usaha tapi secara quality control itu kurang memuaskan ya buat klien. Maka itulah yang bisa kita bantu. Nah, tadi kaitannya dengan para pendamping, itulah yang kemudian sangat kita butuhkan, karena para pendamping ini akan menjadi tangan-tangan Ekodu di semua tempat atau tangan-tangan Ekodu di mana para kreators itu berada. Kita nanti kalau sekarang yang kita lakukan adalah bekerjasama dengan teman-teman kampus. Jadi kita melihat di sana ada beberapa kayak misalnya contohnya di Salatiga kemarin gitu ya. Itu salah satu contoh yang sudah berjalan dengan normal gitu ya istilahnya. Kita pertama adalah
bekerjasama dengan kampus, kemudian kita minta dari teman-teman di mahasiswa di kampus ini untuk menjadi tadi pendamping para UMKM, karena mereka juga punya inkubator, gitu kan, punya inkubator di kampusnya dan bisa merambah kemudian ke seluruh kota. Jadi ketika ada permintaan dari klien dan produk itu berasal dari daerah Salatiga, maka salah seorang dari mahasiswa ini yang akan kemudian selalu membantu Ekodu untuk mengupdate mulai dari proses produksinya sampai dengan kemudian selesai dan delivery-nya. Nah, dari semua proses QC itu juga sudah kita punya guidance sendiri gitu ya. Jadi kita kirimkan formulir-formulir untuk dilakukan proses-proses quality control-nya. Itu yang kita lakukan selama ini. Dan tadi pertanyaan apakah akan ada bisnis? Ya betul, bahwa nanti ketika banyak sekali klien dari daerah dan di mana itu ada di dekatnya para pendamping, maka kita akan menggunakan pendamping-pendamping dari seluruh desa ini. Terus pertanyaan tadi yang juga lumayan tough gitu ya buat kita adalah bagaimana kita mengontrol customer untuk supaya tidak berhubungan ketika berhubungan dengan para kreator kami. Tentunya ini juga sudah kita antisipasi dari awal bahwa korporasi ini selalu ingin melakukan hubungan bisnis secara aman gitu ya. Jadi apa yang mereka dapatkan sebenarnya dengan Ekodu, sebenarnya harga Ekodu kalau tadi disebutkan akan lebih mahal dari harga kreator, sebenarnya tidak juga Mas Koco. Karena yang terjadi di lapangan adalah ketika Ekodu yang meminta harga, maka dengan otomatis gitu ya teman-teman kreator ini memberikan harga yang terbaik untuk Ekodu. Jadi mereka akan justru lebih senang gitu ya ketika menerima orderan dari Ekodu daripada harus mencari sendiri gitu kan, mencari atau menerima orderan langsung dari klien. Itu yang terjadi karena apa? Karena kita melakukan proses-proses checking dari waktu ke waktu sehingga proses produksi mereka juga terkontrol. Kemudian dari sisi kualitas mereka juga kemudian akan sangat menjaga. Dan untuk repeat order, kemungkinan repeat order itu jauh lebih besar ketika mereka menjual lewat Ekodu daripada mereka jualan langsung. Itu yang terjadi, Mas Koco. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Kerabat desa dan yang terutama yang ada di ruang Zoom meeting ini, silakan apabila ingin menyampaikan pertanyaan, raise hand. Dan sebelumnya kita akan jeda dulu sesaat. Selesai itu kita akan berikan kesempatan teman-teman untuk bisa bertanya langsung. Mungkin di wilayah saya ada produk seperti ini dan seterusnya, langsung dikomunikasikan ke Mas Wahyu, boleh setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kepoin Desa. Telah hadir Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.
Oke, kembali di Kepoin Desa. Kupas tuntas tentang desa, kepo-kepo tentang desa, dan kepo-kepo untuk desa. Mas Wahyu nih menarik, sudah ada resen dari Pariaman, tapi saya masih menunggu untuk bisa open videonya. Ada pertanyaan di channel YouTube kita dari Diana Eti. Terima kasih narasumber. Bagaimana mekanisme kerjasama dengan pendamping mahasiswa secara kontinuitas, secara berkelanjutan usaha UMKM menuju kelas premium? Silakan, Wahyu. Baik, terima kasih Mbak Dian, Mas Koto juga ya. Jadi kita memang punya misi untuk meningkatkan kemampuan atau ya, untuk meningkatkan level dari UMKM di seluruh Indonesia. Jadi kita memang di dalam Ekodu sendiri itu nantinya akan kita bagi menjadi 3 segmen gitu ya. Satu memang benar-benar yang masih sangat mikro gitu ya, sampai dengan mikro, kemudian menengah dan level yang sudah advance gitu ya. Untuk yang level advance itu nanti bisa kemudian bertransaksi langsung dengan para klien kami gitu ya, secara head to head gitu ya, melalui platform kami. Tapi untuk yang tadi ya, yang masih mikro dan menengah itu akan selalu ditengahin gitu lah istilahnya, ditengahin oleh Ekodu. Jadi ya, nanti ada tim commerce dari Ekodu yang akan mengkomunikasikan apapun itu yang diminta oleh klien. Nah, pertanyaan Mbak Dian itu bagaimana kerjasamanya gitu kan. Pertama adalah memang para UMKM ini harus mendaftar ke kami gitu ya, untuk bergabung dengan Ekodu. Nah, ada satu level yang kemudian kita buat ya, karena kita kalau kemana-mana kemudian minta pada bergabung ini mungkin pada nggak tertarik gitu ya, karena ini mungkin sama aja dengan platform yang lain, mungkin sama aja dengan marketplace yang lain. Nah, kita punya satu program namanya Lokalaris ya. Lokalaris ini hanya sebenarnya program untuk mengumpulkan tadi teman-teman di desa, teman-teman di seluruh Indonesia secara online maupun offline. Tapi kita karena masa pandemi ini kita secara online gitu ya. Jadi kita akan membuka pendaftaran untuk teman-teman untuk kemudian bergabung ke kami. Kemudian kami kurasi nih dari teman-teman mana sih yang sudah bisa masuk ke menengah, mana yang sudah advance, mana yang masih perlu banyak pendampingan. Nah, dari Lokalaris ini juga nanti akan kita coba bantu gitu ya mereka untuk apa permasalahannya dan bagaimana solusinya gitu. Nah, tadi kalau kerjasama dengan pendamping itu pertama ya, pendamping inilah kemudian juga yang bisa membawa satu community gitu ya. Misalnya ada satu pendamping di satu desa, di desa itu ada mungkin 10 atau 20 UMKM gitu ya. Kemudian didaftarkan oleh pendamping ini. Nah, pendamping inilah kemudian nanti yang akan menjadi tadi kepanjangan tangan dari Ekodu ketika melakukan QC, ketika melakukan pengiriman sampai kemudian bertransaksi dengan Ekodu dan klien kita. Ini yang akan kemudian di teman-teman juga taruh kata nih, teman-teman pendamping bergabung kemudian menjadi mitra dari Ekodu untuk mencari kreator-kreator dan seterusnya. Itu ada juga proses edukasi atau semacam proses empowering dari teman-teman untuk kemudian mampu berperan. Kira-kira seperti itu. Betul Mas. Jadi memang itu kan yang dibutuhkan ketika kita meng-QC itu ya, melakukan quality control terhadap satu produk. Tentunya standar quality control di Nuncau di sana dengan di perkotaan itu mungkin kadang-kadang kan berbeda. Jadi ekspektasi dari klien itu biasanya sangat tinggi. Maka ketika kita harus melakukan quality control,
kita sudah mempunyai semacam formulir gitu ya, yang bisa dilakukan step by step atau langkah demi langkah untuk kemudian menjadikan produk itu diterima oleh klien kita. Nah, kalau sudah sering melakukan quality control seperti itu, maka tentunya para pendamping ini juga mempunyai kemampuan lebih gitu ya ketika melakukan quality control. Dan itu EcoDo memberikan penguatan ya. Betul Mas. Kita ada forumnya, nanti kita membantu mereka juga gitu untuk bagaimana melakukan hal-hal tersebut. Dari pelatihan juga kita nanti akan upload di platform kita video-video tentang bagaimana melakukan pendampingan, bagaimana membuat satu produk itu jauh lebih menarik, pengemasan dan sampai yang level-level tertentu lah. Oke, Om, ini ada pertanyaan dari Mas Bambang di Bogor dari komunitas UMKM Indonesia di Bogor, focusing produk dari yang kemudian menjadi, artinya kan tetap ada skala prioritas atau mungkin dari segmen pasar yang sekarang sudah ada di EcoDo itu kemudian ketahuan nih focusing produknya itu produk-produk apa. Mungkin kalau saya mengenal pertama EcoDo itu kan lebih pada bagaimana memproduksi souvenir dan seterusnya, tapi saya lihat tadi juga ada produk pelindung diri dan seterusnya. Ini focusingnya apa? Artinya yang menjadi prioritas itu produk-produk apa kira-kira? Silakan. Ya, pertanyaan bagus Mas Bambang. Salam buat Mas Bambang ya. Kita EcoDo ini lahirnya di Bogor juga. Dulu dari kampus IPB, kemudian punya gerai di sana juga. Dan kita juga punya banyak kreator dari Bogor ini. Nah, kalau ditanya tentang fokus produk yang kita jual atau yang dibutuhkan oleh klien, itu kita melakukan riset. Jadi inilah fungsi EcoDo tadi untuk mengakses pasar. Akses pasar ini yang mungkin tidak disadarin gitu ya, tidak disadarin bahwa sudah ada di sana, dan kita melakukan riset-riset ini dan melakukan campaign-campaign dari produk-produk teman-teman ini juga untuk mendorong supaya diakses oleh para klien kita. Ini kalau di catatan kami, misalnya di 2 tahun terakhir untuk corporate gifting, gitu ya, corporate gifting itu masih menjadi top 50 lah ya, top 50 dari produk-produk atau yang diminatin oleh dan dicari oleh corporate klien kita. Nah, tadi ada pertanyaan kenapa sekarang ada APD. Itu juga menjadi salah satu cerita yang menarik buat teman-teman di sini. Ketika pandemi mulai, itu teman-teman yang berbasis jahit menjahit, dulu menjahit seragam, menjahit kaos, menjahit tas, itu kehilangan pasar. Karena bagaimanapun juga pada saat itu kemudian semua event berhenti, semua pabrik dan perusahaan-perusahaan banyak yang tutup. Nah, yang dibutuhkan pada waktu itu apa? APD. APD sangat susah dicari. Bahkan impor pun juga nggak ada gitu kan. Nah, kita menjadi, alhamdulillah, EcoDo menjadi salah satu pionir lah ya, yang kemudian merubah mindset teman-teman tadi, kreator, para penjahit itu untuk kemudian kita latih, kita beli satu APD, kemudian kita datangkan ahlinya itu ya, APD itu apa, bahannya seperti apa, sampai sertifikasinya itu kita bantu untuk kemudian kita minta teman-teman untuk membuat APD. Dan alhamdulillah juga kita juga dipercaya oleh Pemprov DKI. Waktu itu mereka mereject mungkin ribuan APD yang dipakai oleh para
petugas damkar ketika menyemprotkan disinfektan, karena ketika APD-nya dipakai itu rusak oleh disinfektan itu, dan mereka memanggil Ekodo, dan Ekodo karena sudah tahu permasalahannya apa, kita kemudian datangkan kreators yang sesuai dengan permintaan mereka. Oke, artinya lebih fokus kepada produk-produk yang memang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar atau korporasi ketika bicara mereka punya event, butuh produk-produk tertentu atau souvenir-souvenir dari perusahaan dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya. Kalau yang APD karena bermainnya awalnya juga berhubungan dengan teman-teman konveksi untuk keperluan kaos, untuk keperluan jahit tas dan seterusnya, mereka lagi drop, kemudian teman-teman dari Ekodo melihat ini sebagai potensi yang bisa mereka kerjakan. Kira-kira gitu ya, Om? Ya, sebenarnya itu juga merupakan proses dari tadi digital marketingnya, Mas Kodo. Jadi ketika kemudian perusahaan mencari corporate gifting ke Ekodo, itu adalah satu proses dari Ekodo untuk kemudian kita marketingkan produknya teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan gitu ya, di masa yang akan datang atau bahkan di tahun lalu ya, ketika kita mencoba produk-produk baru, misalnya contohnya kayak makanan-makanan sehat gitu ya, kita juga kemudian marketingkan, itu juga permintaannya luar biasa. Jadi artinya ada bagian yang dikerjakan oleh Ekodo adalah riset pasar dan juga intelijen marketing, sehingga itu bagian yang mungkin tidak mampu dikerjakan oleh UMKM, dikerjakan oleh Ekodo, dan Ekodo membantu untuk kemudian ini ada potensi seperti ini, silakan. Ini tanpa terasa udah hampir di penghujung karena dari Pariaman belum kelihatan videonya. Mas Arfandi yang sudah on cam, silakan, ada yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih Gus Koco. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang juga Mas Bayu. Terima kasih atas waktunya. Jadi yang ingin saya pertanyakan, menyambung dari pertanyaan Mas Gus Koco masalah peran pendamping itu kan di mana? Memang kalau saya rasa nih, saya beri masukan, pendamping itu bisa berperan serta di bidang distribusi, karena kami di sini pendamping desa di Kalbar ini, terutama di tempat saya di pendampingan ini, kami bekerja sama dengan salah satu maskapai penerbangan yang ada di Indonesia, BUMN, itu untuk mendistribusikan segala macam produk-produk UMKM, dan mereka juga ada programnya, dan juga kita bisa bekerja sama dengan beberapa maskapai yang lain. Dan kemudian ini untuk pertanyaannya, ini kan kita daerah kepulauan nih dengan 17.500 berapa pulau gitu kan. Bagaimana kalau misalkan untuk daerah-daerah kepulauan yang jauh akan akses transportasi dan akomodasi darat ataupun laut yang mempunyai jadwal tertentu, itu bagaimana cara mengatasinya? Kemudian kan pasti akan ada cost tinggi ataupun gap harga tinggi di distribusinya, itu bagaimana? Halo, kayaknya keputus Mas Koco. Oke, tapi udah ditangkap pertanyaannya. Silakan. Sudah. Ini tadi kalau waktu presentasi saya ada satu peta gitu ya, satu peta Indonesia di mana kita meletakkan beberapa logo Ekodo di beberapa tempat. Nah, itu tadi menjadi jawaban ke pertanyaan dari Mas Arfandi ini. Jadi memang betul, kita itu perlu banyak sekali mitra baru gitu ya di seluruh pelosok Indonesia, karena tren dari klien kita itu pun tidak hanya dari Jakarta. Kita banyak sekali melayani klien-klien dari Papua, dari Maluku. Itu bukan satu atau dua kali saja, itu sering sekali gitu. Dan makanya kita butuh sekali mitra atau kreator kita yang dekat dengan
klien kita. Nah ini tadi untuk bagaimana memangkas untuk ongkos produksinya, ongkos kirimnya itu seperti itu. Jadi kita memang mudah-mudahan dengan ketemunya di TV Desa ini semua teman-teman dari seluruh pelosok desa di seluruh Indonesia juga ikut bergabung ke Ekodu. Jadi tadi bisa memotong dan memeratakan semua order yang ada di Ekodu. Oke, Om Ayu, mungkin ini saya memang harus selalu minta izin ke tamu kita apabila akan men-share kontak atau men-share hotline. Mungkin bisa sambil nanti closing statement bisa kalau memang diizinkan silahkan ada nomor kontak yang mungkin bisa diakses oleh teman-teman untuk mungkin konsultasi. Siapa tahu ada yang tidak mengikuti secara langsung tapi nonton tayangan di YouTube kita jadi tertarik untuk kemudian menghubungi Mas Wahyu mungkin atau memang semua harus melalui website atau melalui email dan seterusnya, termasuk juga mungkin bisa diberikan gambaran tentang bagaimana potensi atau ruang kerjasama teman-teman pendamping profesional ini, teman-teman pendamping desa ini menjadi mitra Ekodu itu kemudian dapat manfaat bisnisnya akan seperti apa. Karena salah satu yang coba kita lakukan adalah bagaimana teman-teman pendamping ini juga punya ruang untuk bisa punya side income yang kemudian tidak dalam konteks melanggar aturan. Kalau mainnya berbisnis kan pasti tidak melanggar aturan, tapi kalau mainnya yang lain-lain kan bisa jadi itu dianggap sebagai satu pelanggaran aturan karena ada konflik kepentingan dan seterusnya. Tapi kalau menjadi mitra bisnis Ekodu kan itu hal yang sangat memungkinkan menjadi sama-sama mendapatkan kemanfaatan. Silakan. Ya, jadi terima kasih sekali Mas Koco. Saya sudah menuliskan alamat Ekodu dan kontak Ekodu ya di chat ini. Itu teman-teman bisa mengakses ke WA tersebut ataupun website untuk mendaftarkan usaha teman-teman ke Ekodu. Tapi ada satu yang menarik nih Mas Koco, saya juga jadi terbuka juga nih. Mungkin sekali gitu kan, kita juga antara Ekodu dengan TV Desa bisa berkolaborasi gitu ya. Artinya TV Desa bisa menjadi satu channel gitu ya ketika menerima masukan-masukan atau menerima teman-teman dari desa di seluruh Indonesia ini yang ingin kontak ke Ekodu, mungkin bisa juga melalui TV Desa gitu. Jadi nanti kita bisa bicara Mas Koco di depan ke depannya bagaimana bentuk kerjasamanya, kemudian bagaimana kita tadi ada Desa AP dan lain-lain itu saya kira sangat mungkin untuk dikolaborasikan dengan Ekodu. Oke, terima kasih. Tidak terasa obrolan asik 60 menit tahu-tahu sudah habis. Kerabat desa, pemirsa TV Desa, pendamping desa, pendamping profesional, apabila ada yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Ekodu, di chatting sudah di-share oleh admin TV Desa. Tapi kalau kemudian ada yang ingin mendapatkan informasi melalui komunikasi WA dan seterusnya, bisa ke WA official TV Desa 083 kali 0131 7160. Nanti sampaikan pengenalan diri dulu supaya enak komunikasi, nama siapa dan seterusnya. Kemudian tentang apa yang ingin dipertanyakan tentang Ekodu dan seterusnya, nanti akan kami bantu komunikasikan ke teman-teman Ekodu kalau memang bisa langsung berkoneksi karena secara kontennya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman, ya langsung komunikasi. TV Desa berusaha menjadi jembatan untuk komunikasi teman-teman di desa dengan teman-teman yang peduli desa. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Om Ayu untuk waktunya, luar biasa.
di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan untuk mengisi acara kita. Dan kerabat desa, teman pendamping profesional, besok tamu kita dari Dirjen Perimbangan Keuangan akan mendiskusikan, akan menyampaikan tentang surat edaran bersama. Jadi kalau ada kesempatan silakan bergabung, siapa tahu sudah ada pertanyaan silakan disiapkan dan dijawab langsung oleh Pak Dirjen. Rencana Pak Dirjen akan hadir di acara Kepoin Desa. Sampai di sini Kepoin Desa, kita kepo-kepo tentang desa, kita kepo-kepo untuk desa-desa seluruh Indonesia. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam desaisme. Terima kasih. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.